sholat subuh Masjid Al-Ihsan yang insyaallah senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih khusus yang kita muliakan, yang kita hormati pada pagi hari ini, Ustaz Rafiq Abdul Latif, alhamdulillah sudah hadir di depan kita semua, di tengah-tengah kita semua. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kesehatan, Allah memberi keberkahan, sehingga kita semua selalu bisa menuntut ilmu kepada beliau. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa duduk bareng dalam suatu majelis bersama-sama mencari ilmu, bersama-sama mendengarkan apa yang insyaallah nanti disampaikan oleh Ustaz. Mudah-mudahan keistiqomahan kita seperti ini senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya salawat serta salam tidak lupa teratur kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, zuriatnya, serta kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Sebelum kajian dimulai, sedikit menyampaikan maklumat dari DKM. Jadi alhamdulillah sampai dengan detik hari ini DKM sudah menerima hewan kurban berupa sapi 1 ekor dan kambing 1 ekor. Mudah-mudahan sampai hari hanya nanti terus bertambah. Dan insyaallah persiapan, karena kita belum mendapatkan informasi hewan kurban yang kita terima yang masuk ke DKM, maka yang semula seperti tahun kemarin kita 1 minggu harus kandang. Jadi insyaallah mungkin untuk saat ini kita nggak buat kandang, tapi nanti kalau misalkan di 1 minggu sebelum hari H memang udah masuk banyak, nanti kita akan bikin kandang dari tenda IKK nanti. Terus selanjutnya nanti kita pinjam tenda dari Indo di Solo. Mudah-mudahan nanti bertambah sampai harinya. Amin. Nanti terus untuk kerja bakti insyaallah nanti hari Senin ya Pak Sis, hari Senin nanti insyaallah saya mau diratakan oleh Pak Budu diganti untuk mengganti pembuangan kotoran sama untuk darah pengiriman. Demikian. Baik, sebelum kajian kita mulai, mari kita bersenandung dan bersolawat supaya lebih semangat lagi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani
sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ini. Ini suatu tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kitab Tadribul Muwaffiqin karangan Al-Imam Abu Layth At-Tamarqandi, Abu Layth At-Tamarqandi ini seorang ulama al-faqih, pakar bidang fikih. Kalau sekiranya ada mazhab setelah 4 mazhab, yaitu Imam Malik, Imam Hanifah, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, bahasanya mazhab lain, maksudnya yang masyhur, maka Al-Imam Abu Layth At-Tamarqandi itu patut memiliki mazhab. Makanya dalam kitab Al-Muwaffiqin namanya al-faqih, jadi ilmu fikih. Di situ disebutkan asyukru ala wajhain. Syukur itu ada 2. Pertama syukur am wa syukur khas. Syukurnya umum, orang yang awam, dan syukurnya orang yang khusus. Jadi biasanya kan disebutkan para mubaligh sahabat itu ada 3. Kalau syukur ada 2, maka sebelumnya itu belum pernah disampaikan. Pernah tapi lupa. Syukur itu ada 2. Wa amma syukur adapun syukurnya orang awam itu yang cirinya ada 2. Pertama, alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya ketika dia mendapatkan uang atau mendapatkan sebuah kenikmatan, ya, baik itu kesehatan ataupun harta ataupun apapun, sebuah kenikmatan dia rasakan yang dia diberikan oleh Allah, dia mengucapkan alhamdulillah. Itu ciri pertama. Semua orang awam yang jarang sholat pun ketika diberikan kenikmatan alhamdulillah, dia di sini sholat, itu banyak dilakukan sekarang. Kemudian yang kedua, wa ayya'tarifa bi ni'matin min Allah. Dia ini mengakui bahwa nikmat yang dia rasakan itu dari Allah. Hanya mengakui saja. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu doang tanda syukurnya orang awam. Hanya mengucap alhamdulillah dan dia mengakui nikmat ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukurnya orang khusus. Orang yang khusus itu ada 4 tanda. Yang pertama, alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah dengan lisannya. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia mengucapkan alhamdulillah dalam lisannya. Kemudian dia wa ma'rifatu bil qalbi. Yang kedua itu ma'rifat,
Yang tadi kan yang pertama syukurnya orang awam itu ayya'tarifa, hanya dia mengakui saja bahwasanya nikmat itu dari Allah. Tapi kalau syukurnya orang khusus ma'rifat betul bil qalbi, dengan hatinya. Jadi hatinya benar-benar ma'rifat bahwasanya semua yang ia rasakan, sebuah kenikmatan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau seandainya dalam hatinya, maka akan implikasi dalam sebuah arkan, sebuah anggota tubuh. Beda seorang hanya mengetahui ilmu saja tanpa masuk dalam hati. Ketika mengetahui ilmu, dia tidak akan mengamalkan. Tapi kalau seandainya makrifat betul dalam hati, ilmu sampai masuk ke hati, maka dia akan mengamalkan ilmu. Makanya ilmu itu harus sampai hati, bukan hanya sampai ujian selesai. Kalau dia ilmu yang bagus, tapi tidak sampai hati, maka tidak akan bisa mengamalkan sebuah ilmu. Jadi ciri yang kedua adalah ma'rifat betul dalam hatinya, kenikmatan yang ia rasakan, kenikmatan yang ia peroleh dari Allah, dia benar-benar ma'rifat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, wal khidmat bil arkan. Khidmat, namanya khidmat itu namanya melayani. Maksudnya anggota tubuh itu melayani. Maksudnya apa? Dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk patuh kepada Allah SWT seluruh tubuhnya. Makanya tadi ciri yang orang awam itu gak ada. Dia hanya mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia hanya mengakui saja, bahkan dia jarang sekolah. Ya, kalau diberikan kenikmatan, misalnya kenikmatan banyak, duit yang banyak atau apa, ya pasti dia mengucapkan alhamdulillah. Itu sudah wajar manusia, karena dia senang ya dalam keadaan jadi orang khusus itu khidmat, seluruh anggota itu melayani betul untuk Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang ketiga, wahidul lisan wasailul jawari amma la yahil. Dia menjaga lisannya, amal yahil, sesuatu yang tidak halal, misalkan bohong atau mencaci maki, namimah, adu domba, atau apa lagi? Ya, ghibah, ya, itu dosa-dosa lisan. Dia menjaga lisannya dari perbuatan yang tidak halal, di perkara yang haram. Itu tanda orang yang syukur. Jadi menjauhi perkara yang haram itu tanda orang yang syukur. Yang termasuk tadi tanda yang ketiga itu khidmat bil arkan. Kini kita ini lagi duduk khidmat bil arkan, duduk di sini nih, menuntut ilmu, itu khidmat bil arkan. Jadi tunduk patuh. Jadi mengisi waktu dengan sesuatu yang faidah, memiliki manfaat. Itu duduk di majlis ilmu itu al-khidmatu bil arkan. Badan kita ini kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, termasuk tanda syukur orang yang khusus. Kemudian wahidul lisan yang tadi saya sebutkan, wasailul jawari amma la yahil, dan seluruh anggota tubuh, menjaga seluruh anggota tubuh dari perkara yang tidak halal. Misalkan mata kita jauhi dari perkara yang haram, melihat wanita yang bukan mahram, atau mata melihat memata-matain orang, itu nggak boleh. Terus seandainya kita sering anggota tubuh kita sering berbuat maksiat, itu tandanya tidak bersyukur. Kemudian tangan, ya jangan sampai tangan kita ini mencuri barang orang, atau memakan perkara yang haram. Ya kan makan pakai apa? Tangan dulu kan? Karena nggak mungkin langsung. Jadi tangannya mengambil perkara
kaki juga tidak boleh melangkahkan ke tempat yang haram. Telinga jangan mendengarkan perkara yang haram, misalkan apa? Juga walaupun kita tidak membicarakan, tapi kita mendengarkan dengan nyaman orang yang mengibadi, orang yang lagi ibad, itu dosanya sama. Kecuali kita bisa menahan atau bisa melarang dengan halus, atau kalau seandainya kita tidak bisa melarang, yang lebih baik kita itu riba itu udah makanan zaman sekarang. Tapi ini riba ini Pak, kata Al-Imam Al-Ghazali, itu makanan zaman sekarang, itu zaman Al-Ghazali yang sekarang ya. Bahkan sekarang jadi ditontonkan, makanya ditontonkan di televisi silet, apa lagi tuh ya, bila ini banyak kan berita kan seperti itu kan, tapi namanya gosip begitu kan. Sebenarnya kan isinya apa? Mustafa Pak. Namanya keren-keren di silet gitu. Silet kan tajam. Ya. Makanya di zaman Ghazali itu udah terus setiap hari santapan, apalagi zaman sekarang. Sekarang makanan ayam juga kan. Kalau di kios ada. Gabah. Itu ya. Jadi kita mulai ya. Jadi intinya syukur itu bukan hanya itu syukur kepada Allah. Kalau syukur itu kepada manusia ya, ketika kita diberikan sesuatu oleh manusia, kita katakan terima kasih. Terima kasih. Yang kedua ya, kita berbuat baik. Beda dengan orang hanya terima kasih tapi tidak berbuat baik kepada seseorang yang telah memberikan kepada kita kan. Itu yang manusiawi lah. Ketika sering ditolong terus kita tidak menolong ya ada rasanya. Cuma ya orang yang baik ketika menolong kemudian tidak ditolong, dia cuek aja itu orang baik, termasuk orang baik sih. Dibanding kita sakit hati, lebih baik cuek, nggak ditolong, biasa aja, ini dari situ. Kita harus berdoa, benar nggak? Intinya berbuat baik kepada orang yang buruk itu lebih bagus dibanding berbuat buruk kepada orang yang baik. Ya, kita lanjutkan bapak bacaan dalam nanti ini ya. Bab haid di sini terakhirnya juga kita bahas dibayar di ahkam haid dan nifas dan istihadah. Tentang menjelaskan hukum haid, nifas dan istihadah. Wa yakhruju minal farji thalatha bima, keluar dari farji, ini farji perempuan ya, dan farjinya laki-laki. Ada 3 darah. Darah haid, dan darah nifas dan istihadah. Semua pasti tahu ya. Darah haid, nifas dan istihadah. Darah haid itu adalah ada kharij fi sinil haid wa huwa tisbisini ba'da. Darah haid adalah darah yang keluar dari kemaluan perempuan ketika dia umurnya 9 tahun atau lebih. Tadi di sini akan disebutkan kalau kurang dari 9 tahun bagaimana. Jadi sekarang itu perempuan, itu tanda awal seorang perempuan itu balik ya, rata-rata 9 tahun. Kalau laki-laki berapa? 15 tahun. Cuma zaman sekarang 10 tahun dia balik laki-laki. Ada nggak? Ada, belum 15 aja udah nikah. Udah balik motor. Ya, ada. Makanya
karena disebabkan pergaulan dan disebabkan oleh gen HP. Jadi sekarang itu mudah untuk melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan. Makanya anak-anak kecil itu ya disebut lagi itu pada gerakan dewasa sebelum usia, Ustaz. dewasa sebelum usia. Kalau udah usia itu belum dewasa gimana? Itu fa'atar atau lebih umurnya 10 tahun atau 11 tahun. Farjil mar'ati dari kemaluan perempuan ala sabili sihah, ada catatan. Ya, catatannya adalah dengan syarat dalam keadaan sehat, bukan sakit. Ayla li'illati bandil jibala, ya. Atau maksudnya adalah tidak karena sakit. Jadi keluarnya itu bukan karena sakit darahnya. Min ghairi sababil wiladah, tanpa sebab wiladah. Kalau wiladah itu darah keluar pas melahirkan. Itu namanya min ghairi sababil wiladah, itu darah haid itu keluar tanpa sebab wiladah. Ya wajar. Berinjibal itu batas wajarnya perempuan itu sebulan sekali. Ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari, ada yang wajarnya itu standarnya itu 7 hari atau 6 hari, paling lama 15 hari. Batas wajar perempuan. Wa qawluhu, ucapan musannif, walau aswad muhtadimun ladha'u. Ini ciri-ciri atau tanda darah haid itu warnanya aswad, hitam. Jadi tandanya hitam. Ini apa? Sama? Pasti hitam gitu ya. Oh, saya nggak perhatiin ya. Tandanya hitam. Panas, muhtadi itu panas. Makanya suka marah-marah ya, Ustaz. Makanya suka Makanya marah-marah. marah-marah, stabil. Kalau marah-marah, uang dapur kurang, Gus. Uang dapur kurang. Ya. Jadi udah hitam, panas, sakit, ya itu tanda Atau itu darah haid. Makanya orang perempuan wanita lagi haid itu kita harus berbahagia karena dia lagi sakit. Itu dia sebabnya. Laisa fi akal nasasul muqim wa fi sahah ihtadamal damu istadad amratu hatta aswad. Maksudnya ihtadamal damu itu warnanya hitam itu maksudnya apa? Di sini dalam kitab sahah ya, istadad hamratuhu hatta aswad. Karena sangat merahnya itu darah sampai menghitam. Makanya dalam api neraka itu, apalagi neraka jahanam, ketika neraka itu ketika apinya sangat merah itu saking hitam, itu sangat panas. Makanya di sini kan ada muhtadimun, panas ketika keluar darah. Jadi perempuan yang merasakan seperti. Jadi jangan sampai menyakiti perempuan. Ya. Sampai menyakiti perempuan. Karena haidnya ini setiap bulan menyakitkan dirinya sendiri. Apalagi ketika melahirkan. Laki-laki mah enak, tapi sini nggak enak juga. Ya, yang begitu jangan dulu Pak. Tapi Pak, kayak mah orang kerja dapat mobil ya. Kerja Gus Yoyo tadi kan hujan. Jadi ya, sampai juga sini sama-sama cari. Cuma perempuan itu lebih berat. Ya, itu sebagai laki-laki kita harus mengerti ya. Itu darah haid. Intinya saking merahnya itu darah jadi hitam. Jadi bagaimana?
jelaskan ini kan perempuan itu kan sakit ketika keluar darah. Kita sebagai bapak-bapak harus tambah sayang dengan istri kita. Istri Bu. Ini nambah sayang. Istri kita bukan istri kita. Ini nambah sayangnya gimana nih? Dia masih kayak gitu masih uang belanja yang lebih. Oh kirain saya nambah sayang. Ya. Ini kode ini. Atau perhatian yang lebih gitu kan. Selama ini kita kalau laki-laki yang sering nongkrong malam itu gimana? Ya. Nongkrongnya itu sampai jam 12 malam, jam 1 malam. Itu saya dikit dalam hati itu istri kok diangguri gitu. Kita tuh harus melakukan waktu gitu kan. Boleh kita ngobrol ya paling lambat ya sampai jam 10 gitu kan. Jadi sama istri kita ngobrol, curhat atau sharing. Ketika sharing ya kita harus melontarkan kata-kata yang indah, kemudian nasihat. Jadi kita tuh istri itu benar-benar diperhati kalau kita itu. Jangan kita sebagai laki-laki pulang kerja ngobrol, jam 12 malam tidur, kerja lagi. Jadi istri gimana kasih marah? Itu pernah dikasih perhatian. Tuh Barasti. Oh iya, sekalinya ngobrol sama istri, "Mak, tolong izinin ya, Mak." Gitu ya. Ya, jadi jangan itu. Kita sebagai laki-laki itu ya harus meluangkan waktu lah. Bro, Mas Sharing dengan saya belajar sama Barasti. Terus nifas adalah wajah mukhalif akibal walid wiladah. Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Fal kharij ma'al waladi al qablahu la yusamma nifasan. Kalau seandainya ini darah keluar pas bersamaan dengan anak brojol, darahnya keluar bersama anak, atau qablahu atau darahnya itu keluar sebelum anak keluar, la yusamma nifasan, maka itu tidak disebut darah nifas. Namanya darah nifas itu darah setelah melahirkan. Ya. Kalau pas brojol namanya darah apa tadi? Mila. Kalau ketika setelah melahirkan namanya nifas. Wal istihadha aidamuha wa dam kharij min ghairi ayyamin haid wa nifas. Istihadha adalah darah yang keluar bukan hari ketika hari-hari haid atau hari-hari yang nifas. La ala sabili sihah, bukan karena keadaan sehat. Itu istihadha itu bedanya dengan haid. Kalau haid itu pas ketika lagi sehat, kalau istihadha pas ketika maksudnya darah sakit gitu. Darah yang memiliki ilat. Jadi tidak sewajarnya nijibala. Kalau nijibala itu darah yang keluar sewajarnya bagi seorang perempuan setiap bulan sekian 7 hari atau 3 hari atau 1 hari 1 malam. Kalau lari jibala tidak sewajarnya, itu namanya darah istihadha. Bagaimana caranya? Misalkan begini, ini saya kasih sebuah pertanyaan. Misalkan ini penting bagi seorang bapak-bapak, apalagi sini sudah semua punya istri, ya. Nah, kalau istri nanya, misalkan istri ini tanggal 1 sekarang bulan Juni ya. Tanggal 1 Juni haid itu kan 8 hari habis itu suci. Itu hanya tanggal 8. Kemudian pas tanggal 20 haid lagi. Haidnya 7 hari. Itu termasuknya tapi istihadha. Kita bisa tahu kita sebagai laki-laki, sebagai kepala negara atau kepala keluarga, ya, kita bisa tahu itu tanggal 20 sampai tanggal 27 haid lagi.
itu apakah termasuk haid atau istihadah? Haid. Haid. Yang lain Haid. Tahu aja haid doang. gimana Pak? Kalau 3 minggu belum masuk haid lagi. Haid lagi. Yang sebulan ya biasanya. Nah, sebulan. Yang lain Kalau biasanya kalau di bawah 2 minggu itu yang kalau belum terang itu yang ada trouble gitu. Baru 12 hari itu berarti kemungkinan penyakit. Wah, ini pengalaman sekali nih kayaknya. Pengalaman banyak. Kebetulan saya melihat ada dokter jadi. Pengalaman banyak Tahu lah. saja. Jadi kalau di bawah 2 minggu itu sering begitu biasanya ada sesuatu mungkin ada minum atau apa gitu. Tapi kalau 3 minggu itu normal. Di bawah 2 minggu yang berbahaya. Masya Allah. berarti tadi 8 hari ya pertama ya? 8 hari tambah 7 berapa? 15. 15. Ya, itu haid. Itu 12 hari. Beda dengan kasus ini. Kan ada orang perempuan misalkan 7 hari dari 8 hari misalkan haid. Terus tanggal 15 haid lagi. Tanggal 20 haid lagi. Kan bingung tuh perempuan. Keluar darah lagi kan. Ini dari mana sih? Haid juga gitu kan sering kan pertanyaan kayak gitu dari istri kan. Maka cara ngitungnya gini. Cara ngitungnya misalkan tadi sampai tanggal 8 ya. Tanggal 12 7 hari, kan 15 hari. Tanggal 15 sampai tanggal 22 ya. Tanggal 24-nya haid lagi sampai 5 hari. Berarti berapa? 20 hari kan? 20 hari ya. Berarti selama sebulan 20 hari haidnya. Maka kita hitung intinya kan begini. Fa'akthar 15 ayyaman. Haid itu paling banyak 15 hari. Kalau seandainya lebih dari 15 hari namanya istihadah. Maka cara menghitungnya dalam sebulan ketika dia udah lebih dari 12 hari, maka 5 harinya adalah istihadah. Itu mudah sebenarnya. Kita lihat dalam sebulan itu. Ya. Walaupun dia jarang-jarang, misalkan tadi udah 8 hari, tanggal 12 7 hari lagi haid. Tanggal 24-nya keluar darah lagi, maka dari tanggal 24 selanjutnya itu namanya istihadah. Jadi kalau lebih dari itu namanya darah penyakit. Jadi mudah ya hitungnya ya. Jadi kan. Soalnya perempuan kalau saya bingung ya, ini udah keluar darah dari awal bulan, pertengahan keluar lagi, pas akhir keluar lagi. Maka cara hitungnya intinya dalam sebulan kalau 12 hari itu haid, kalau lebih dari 12 hari namanya istihadah. Pak Pusat, kalau perlakuan untuk melakukan sholatnya ketika istihadah gimana Ustaz? Sebenarnya kita pas ketika waktu azan waktu sholat ya, dia harus apa namanya kalau dalam suhu dalam sih disebutkan mandi sih, coba dia ketika mandi itu di darah itu harus jangan sampai keluar. Ya. Tapi kalau misalnya kan tapi ada pendapat lain dia harus bahasanya apa itu kalau untuk menimbal darah itu biar keluar ini ditahan lah jangan sampai keluar, dia langsung wudhu terus sholat biar darahnya enggak. Intinya pas ketika waktu sholat udah datang dia bersih kemudian langsung sholat. Jangan misalnya kan darah kan nggak tahu bisa cepat langsung keluar kan, makanya dia harus bersih. Soalnya kan dalam madhab syafi'i ketika darah keluar dalam 3 wajar tidak sedikit maksudnya itu bisa membatalkan sholat. Kecuali madhab Ahmad. Darah keluar banyak pun tidak membatalkan sholat. Dia berdalil ketika sahabat Umar atau sahabat ketika dipanah darah yang keluar banyak itu tidak membatalkan sholatnya karena sholatnya masih. Kemudian ya, wa aqallul haid zamanan yauman wa lailatan. Paling sedikit, paling minimal waktu haid itu 1 hari 1 malam. Miqdar dzalik wa huwa 24 sa'atan.
kira-kira 24 jam sama hari 24 jam secara bersambung ala ittisal secara bersambung. Wa aktsaruhu 15 yaum bilayaliha. Ya, paling banyak waktu haid masa haid ada 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha fa huwa istihadah. Jika tambah dari 12 hari itu 16 hari 17 hari maka dinamakan istihadah. Wa ghalibuhu sita awsat. Ghalibnya biasanya itu 6 atau 7 hari biasanya. Wal mu'tamad yang dibuat pegangan dzalika al-istiqra yaitu satu hari pentingnya. Sebenarnya Bapak kalau Bapak Ibu kalau seandainya nyari dalam kitab apapun, hadis apapun, dalil mengenai 3 hari, 7 hari, 1 hari, 1 malam, kemudian 12 hari paling lama, ya mengenai masa haid itu gak ada. Dalam hadis Rasul itu gak ada. Itu istiqrornya Imam Asy-Syafi'i. Istiqrornya Imam Asy-Syafi'i itu sebuah penelitian khusus oleh Imam Syafi'i. Makanya dalam mazhab Ahmad, dalam mazhab Malik itu 3 hari, kemudian 7 hari, 1 hari 1 malam, kemudian 12 hari paling lama masa haid, ya itu gak ada dalil. Tapi istiqrornya Imam Asy-Syafi'i itu terbukti sampai jam sekarang. Bahkan terbukti langsung gitu kan. Karena apa? Penelitian kan kita harus ketahui setiap misalkan di daerah Madinah misalkan di Indonesia itu kan beda-beda ya. Itu diteliti tuh ini perempuan berapa maka diteliti oleh Imam Syafi'i. Sampai penelitian itu gak ada ulama yang mengingkari istiqrornya Imam Syafi'i. Itu hebatnya Imam Syafi'i. Bahkan apa namanya, ada seorang perempuan yang selama hidupnya gak pernah haid ada. Istri saya itu pernah 1,5 tahun gak haid. Beda dengan hamil ya. Kalau hamil kan gak haid. Tapi ini kan paling hamil kan 9 bulan ya. Kalau istri saya 1,5 tahun gak hamil, itu pernah gak haid. Pernah enggak? Jangan berpikir enak dong. Balas lagi balas. Berarti Ustaz pemikirannya sepaham. Ya, Dilihat saya bisa banyak pikiran ya. ini sih pasti. Orang dewasa itu. Ya. Kemudian ketika lebih dari membersihkan rumah istri, wa aqallu nifas lahdatan, paling sedikitnya nifas itu sebentar. Uridu biha zaman yasir, itu masa yang sedikit. Ibtida'un nifas min infisalil walad. Awal mula dihitungnya darah nifas adalah ketika keluar seluruh bayi itu, ketika udah keluar semua bayinya kalau udah selesai terus keluar darah, itu namanya awal mula dihitung nifas. Wa aktsaruhu sittuna yauman, masa yang paling banyak, masa yang paling aksar nifas itu adalah sittuna yauman, 60 hari, berarti berapa? 2 bulan ya. Kalau paras di Indomie Ustaz. Indomie 1 dus. Indomie itu. Ya. Kalau makan dulu berarti lagi. Indomie sih berapa Gus? Isi 40 Ustaz. 40. Berarti ini bukan fakta, jadi wali. Kebiasaannya waliku arba'una ya. Kebiasaan nifas itu perempuan itu 40 Hari. paling cepat lahir. Itu sudah keluar darah keluar Aman. zaman biasa masanya sedikit. Masanya
Pemu'tabar fi dzalika istiqrar itu. Yang dipegang, yang dibuat pegangan untuk masalah itu ya istiqrar lagi. Sebenarnya itunya tidak perempuan ya. Mengetahui masanya itu dari perempuan, kapan waktunya selesai kan perempuan, karena dia yang alami. Laki-laki cuma menyebutkan 1 hari 1 malam, volume-nya 7 hari, ya atau 3 hari 3 malam, bahkan banyakannya 15 hari. Itu hanya menyebutkan hal itu saja, tapi istiqrarnya untuk menentukan sesuatu itu ya perempuan sendiri. Apa namanya? Yang bisa menentukan fatwa ya perempuan sendiri, karena dia yang merasakan haid atau nifas. Waqalu tuhri al-fasl bainal hadathaini 15 yawm. Paling sedikit waktu suci itu antara 2 haid itu 15 hari. 15 hari. Walahat dari atas menjaga batasan itu banyaknya. Ya. Di sini bahkan disebutkan atuhu faqad taqutu mar'atu dahriha bila haid. Terkadang ada orang wanita itu, ada seorang wanita seumur hidup tidak haid. Di sini disebutkan. Kalau salah saja istri Rasulullah tidak pernah haid. Apa Aisyah saja saya lupa. Ada seorang sahabiah yang seumur hidupnya nggak pernah. Waqal zaman tahidu bihil mar'ah, bagi sedikit usia perempuan ketika dia haid itu tis'isinin. Paling sedikit berapa? 9 hari, 9 tahun. Komariah ya, itu komariah bukan nasional, bukan nasional. Jadi komariah ya. Walau ra'athu qabla tamami tis'in bi zamanin yadiqu an haidin wa tuhrin fa huwa haid. Kalau seandainya perempuan itu sebelum umur 9 tahun dia melihat darah, tapi zaman waktunya itu misalkan 16 hari sebelum 9 tahun, dia masih umur 8 tahun, 16 hari lagi dia 9 tahun. Baru 8 tahun kurang 9 tahun kurang 16 hari dia keluar darah. Apakah itu termasuk darah haid atau bukan? Di sini bahwa haid, maka itu termasuk darah haid. Jadi ketika ini anak saya perempuan baru umur 5 tahun. Kalau seandainya umur 8 tahun kemudian mau nanjak 9 tahun, 16 hari kurang 9 tahun kurang 16 hari udah keluar darah, kan waktunya ya itu waktunya tuh sempit ya 16 hari maka disebut darah haid. Wa aqallul hamil zamanan 9 ashhur. Paling sedikitnya masa hamil, waktu hamil itu adalah 6 ashhur, 6 bulan. Kalau seandainya nih ada orang baru nikah 4 bulan dah muncul anak, itu harus kita sakti prematur Ustaz itu. Prematur. Berarti perlu dicontoh, jadi nggak usah lama-lama gitu. kita harus kita ini kan pertanyakan. Kasbon. Ya, makanya dari penghitungannya itu harus detail masalah fikih. Kalau kayak gitu Kalau paham. Udah nikah, baru nikah 5 bulan langsung brojol anaknya. Kalau seandainya 6 bulan itu masih waktu masa keluarnya hamil. Akal paling minimal hamil itu masanya 6 bulan. Kalau keluar 6 bulan nggak apa-apa, wajar. Nanti dia kalau kurang dari 6 bulan itu harus dipertanyakan, jangan-jangan dia ngumpul kebo
Di DP dulu Ustaz. Itu ya. Makanya kita harus ketahui ya. Makanya harus berhati-hati. Wa aktsaru zamanan arba sinin. Zaman atau masa yang paling lama orang hamil itu 4 tahun. Benar nggak? Nggak ada ya. Langsung kasihin perempuan ya. 9 bulan ini udah kasihin banget mau BA, mau tidur ya. Boleh 4 tahun. Tapi ingat pikir pasti ada di dunia itu pasti dulu mau atau sekarang pasti ada 1, 2 lah pasti. Lumayan pikir itu pasti yang sesuatu yang tidak mungkin pasti mungkin. Riset penelitian Ustaz ya. Ghalibu zamanan tis'ata asyhur. Ghalibnya kebiasaan orang hamil itu masanya 9 Bulan. ada yang 7 bulan, enggak? Ada yang 8 bulan. Biasanya kemarin istrinya 7 bulan ya? 7 bulan Ustaz. 7 bulan kan? Kalau saya 10 bulan. 10 bulan kan? Bulan lebih itu mau saya lagi. Saya kemarin 9, sebelumnya 8. Jadi untuk mengetahui itu bukan istiqroh lagi, tapi wal mu'tamad fi dzalika al-wujud. Yang dibuat pegangan di situ adalah al-wujud, kejadian yang nyata. Pasti ada yang nyata di dunia lah. Di Indonesia mungkin nggak pernah kita jumpai selama hamil 4 tahun, nggak pernah ada cerita itu. Kalau ke TK lagi. Ya, lagi-lagi ke TK. Udah pinter di dalam. Ada Ustaz yang 4 tahun, makanya 4 tahun hamil terus gitu. Hamil tiap tahun dong. Kalau ya itu ya. Nggak ngasih jeda. Mudah-mudahan manfaat kita dan kita teruskan wayah bil haid wal nifas. Ya, mudah-mudahan manfaat dari kita Amin. maupun dari saya sendiri, Amin. dari ibu saya. Amin. Untuk ya, saya mohon maaf kepada para hadirin.